Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vena Nur Agustina dari jurusan Usaha Wisata Universitas As Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2310310011. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolaborasi kebijakan antara Kampung Tahunan dan Kabupaten Toba untuk ujian akhir semester. Pentingnya kolaborasi antar daerah. Yang pertama itu ada diversifikasi daya tarik wisata. Daya tarik wisata yang ada di Kampung Tahunan Yogyakarta itu ada membatik, terus juga ada pelatihan tradisi seperti gamelan, terus untuk di Kabupaten Toba sama berbasis wisata berbasis alam, Danau Toba, Pulau Samosir, dan juga ada budaya Batak seperti menenun kain ulos dan memainkan musik musik gondang. Selanjutnya ada peningkatan ekonomi lokal. Dalam kolaborasi antar daerah, peningkatan ekonomi lokal itu unsur menjadi salah satu unsur karena dalam kolaborasi antar daerah itu bisa membuka peluang para UMKM lokal, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Selanjutnya itu pariwisata berkelanjutan. Dengan pendekatan kolaborasi, kedua wilayah dapat saling berbagi pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan wisata yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan perlindungan budaya lokal. Yang terakhir adalah optimalisasi akses dan infrastruktur. Jadi dengan adanya kolaborasi antar daerah, tentunya pemerintah akan melihat bagaimana infrastruktur dan akan memperbaiki aksesibilitas ke rute wisata antara Yogyakarta dan Toba. Terus juga dan dapat meningkatkan konektivitas antar daerah. Mungkin seperti penerbangan langsung dari Yogyakarta ke Kabupaten Toba itu juga menjadi salah satu pentingnya kolaborasi antar daerah. Selanjutnya adalah konsep dari kolaborasi ini yaitu jelajah budaya dan alam Nusantara, pariwisata lintas wilayah Yogyakarta, Kabupaten Toba. Jadi di sini kampung wisata tahunan akan menawarkan workshop seni dan kerajinan batik. Jadi wisatawan ini belajar bagaimana membatik secara langsung dan juga akan mengunjungi galeri seni, membeli souvenir-souvenir khas, dan akan mengunjungi candi-candi yang ada di Yogyakarta, serta juga akan melakukan wisata keraton dan kuliner tradisional yang ada di Yogyakarta. Nah, selanjutnya untuk Kabupaten Toba itu akan melakukan wisata alam yaitu eksplor Pulau Samosir dan budaya Batak, akan menjelajahi Desa Tomak dan Ambarita untuk melihat patung Sigale-gale, rumah adat Batak, serta mempelajari seni tenun ulos. Dengan adanya konsep ini, kita juga akan mengadakan festival budaya, yaitu Festival Gondang dan juga Festival Gamelan. Tidak hanya itu, kita juga akan ada menikmati keindahan Danau Toba dan mengunjungi Geopark. Terus juga ada berjalan-jalan di kawasan seni Kampung Tahunan.
Selanjutnya ada langkah perancangan. Yang pertama ada kesepakatan kolaborasi. Tentunya dengan kolaborasi kita harus ada kesepakatan antara daerah satu dengan daerah dua. Yang pertama itu ada menetapkan tujuan bersama untuk mengintegrasikan potensi wisata budaya, seni, dan alam antara Kampung Tahunan dan Kabupaten Toba. Jadi untuk tujuan ini tuh kita akan bagaimana untuk kedepannya, bagaimana promosi promosi untuk destinasi wisatanya, terus juga akan pertukaran budaya untuk memperkuat daya tarik wisata lintas wilayah. Selanjutnya ada mengatur program pertukaran seni dan budaya. Untuk poin 2 ini, untuk poin 2 ini bisa dilakukan seperti pelatihan gamelan di Toba dan musik gondang Batak di tahunan. Jadi pertukaran budaya, saling mempelajari budaya satu sama lain antar daerah. Dan mengembangkan produk bersama seperti souvenir gabungan, misalnya motif batik dan ulos. Jadi ini dikombinasikan menjadi satu souvenir yang menjadi ciri khas kedua daerah tersebut. Selanjutnya membentuk tim pemasaran gabungan untuk merancang kampanye promosi digital yang menggabungkan kedua destinasi. Selanjutnya menentukan mekanisme pembiayaan program kerjasama. Bagaimana cara mengatur pembagian keuntungan dari program bersamanya, misalnya mungkin paket wisata lintas wilayah. Selanjutnya, kesepakatan untuk melibatkan komunitas lokal dalam seluruh aspek kerjasama, termasuk pelatihan, pengelolaan homestay, dan pengembangan produk wisata. Selanjutnya ada produk wisata. Kampung wisata tahunan itu mempunyai workshop membatik, kunjungan keraton, galeri batik, dan tur budaya Jawa. Dan Kabupaten Toba mempunyai workshop menenun ulos, eksplorasi Pulau Samosir, dan Danau Toba. Jadi bisa saling bertukar produk wisata, mungkin bisa dengan menjual paket wisata ke anak sekolah ke anak sekolah Yogyakarta dan ke anak sekolah Kabupaten Toba. Jadi anak sekolah Yogyakarta akan belajar menenun kain ulos di Danau Toba serta akan mengeksplorasi Pulau Samosir, dan juga anak sekolah Kabupaten Toba bisa mengikuti workshop membatik serta kunjungan ke galeri batik dan tur budaya Jawa, mungkin seperti Keraton dan Malioboro, ikon utama dari Yogyakarta. Tidak hanya itu, souvenir juga bisa berkolaborasi antara batik ulos. Jadi produk kerajinan ini tuh akan menggunakan motif batik khas Kampung Tahunan dengan pola ulos Batak. Bisa juga menggabungkan festival Jawa dan Batak seperti pertunjukan seni gamelan, wayang kulit, tari klasik, dan musik gondang dan tari tortor.
Selanjutnya ada branding bersama. Yang pertama itu ada kampanye digital. Di sini akan membuat platform digital bersama seperti situs web dan aplikasi, mungkin seperti Jelajah Nusantara, Yogyakarta, Kabupaten Toba. Bisa menggunakan media sosial untuk promosi lintas daerah. Dan yang kedua, pameran dan festival. Di sini menyelenggarakan festival budaya bersama secara bergantian. Seperti yang sudah saya jelaskan, mungkin bisa dengan pameran atau festival gamelan, festival batik, festival tradisi Jawa, festival tradisi Toba. Dan selanjutnya ada kolaborasi dengan agen wisata. Ini tentunya akan menggandeng para travel agent yang ada di wilayah kedua daerah tersebut. Selanjutnya ada skema kolaborasi. Yang pertama, penyusunan regulasi lintas wilayah dan alokasi anggaran bersama. Yang kedua, pelaku usaha yang berperan dalam kolaborasi. Pelaku usaha ini akan berkontribusi dalam berbagai aspek untuk mendukung pengembangan destinasi wisata antar dua daerah. Jadi dari pelaku usaha pengrajin dan produsen lokal, pengrajin batik, pengrajin ulos, dan pelaku kuliner lokal dari kampung wisata tahunan, dan juga pelaku usaha kuliner Kabupaten Toba, serta pengelola homestay dan penginapan itu berperan dalam kolaborasi tersebut tentunya. Dan pelaku usaha pendukung seperti penerbangan atau transportasi untuk Yogyakarta ke Toba atau Toba ke Yogyakarta, dan juga penyedia jasa event organizer untuk workshop yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, komunitas lokal memegang peran kunci dalam kolaborasi. Tanpa adanya komunitas lokal, kolaborasi ini tidak akan berjalan dengan lancar karena komunitas lokal ini akan mengembangkan pariwisata dan juga memberdayakan masyarakat untuk bagaimana caranya menerima atau melayani turis-turis yang datang ke kedua daerah ini. Selanjutnya ada kendala dan solusi kendala. Yang pertama ada infrastruktur. Di sini kan masalahnya itu Yogyakarta dan Toba ini jarak geografisnya itu sangat jauh, mungkin membutuhkan biaya dan waktu untuk membangun infrastruktur dan juga fasilitas transportasi dan aksesibilitas di beberapa lokasi wisata juga belum memadai, serta perbedaan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan lokal daerah. Yang kedua adalah perbedaan karakteristik budaya. Jadi di sini menggabungkan budaya Jawa dan budaya Batak. Dengan adanya perbedaan ini tentunya menjadi kendala, apalagi masyarakat lokalnya pasti banyak
kemungkinan ada yang setuju dan tidak setuju, ada yang pro dan kontra, dan wisatawan juga akan kesulitan untuk memahami integrasi dua budaya yang berbeda. Yang ketiga ada pelibatan komunitas lokal. Komunitas lokal itu tidak semuanya menerima atau memahami manfaat jangka panjang dari kolaborasi antar daerah ini. Terus juga kurangnya keterampilan atau kapasitas komunitas itu menjadi salah satu kendala. Yang terakhir adalah masalah kelestarian lingkungan. Jadi dengan meningkatnya wisatawan yang datang ke kedua daerah ini itu akan memberikan tekanan terhadap lingkungan, mungkin seperti percemaran di Danau Toba, di di kampung kampung wisata tahunan, area hijaunya mungkin bisa bisa merusak merusak itu apabila terjadinya peningkatan wisatawan. Dari 4 kendala ini, solusinya adalah pemerintah, kita daerah ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah pusat atau pihak swasta untuk memberdayakan masyarakatnya, dan juga untuk infrastruktur bisa menggunakan dana daerah yang sudah disediakan untuk membangun infrastruktur daerah tersebut dengan layak. Dan untuk masalah kelestarian lingkungan bisa memberi aturan tegas untuk para wisatawan yang akan datang ke kedua daerah ini. Juga komunitas bisa melibatkan wisatawan dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Selanjutnya ada studi kasus inspirasi. Di sini kampung wisata tahunan menjalin kerjasama dengan Kampung Toba dengan judul Kampung Wisata Tahunan Mitra Kampung Toba. Di sini Kota Yogyakarta, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, dan Kabupaten Samosir. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dari kolaborasi kebijakan pariwisata antar kampung wisata tahunan dan Kabupaten Toba. Yang pertama tentunya meningkatkan ekonomi lokal. Yang kedua, peningkatan daya saing pariwisata yang sekarang sudah banyak destinasi-destinasi yang keren-keren, yang indah-indah, dan tentunya juga daya tarik wisatanya juga sangat-sangat siap untuk bersaing di dunia pariwisata. Selanjutnya ada pelestarian budaya lokal. Dan keempat ada peningkatan infrastruktur. Yang kelima ada pariwisata berkelanjutan. Kesimpulan dari kolaborasi ini adalah kolaborasi ini akan berkelanjutan apabila kedua belah pihak bekerja sama dengan baik untuk membangun pariwisata berkelanjutan. Itu dia dari tema untuk ujian akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.